Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa mimbar penyuluh yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang jati diri suami istri menurut Islam. Dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, setiap pasangan harus mengerti apa jati diri sebagai istri maupun sebagai suami. Setiap manusia memiliki status sebagai hamba Allah atau Abdullah dan memiliki amanah yang melekat pada dirinya sebagai khalifah fil ardh. Tugas untuk melakukan kemaslahatan di muka bumi ini. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana jati diri suami istri menurut Islam? Yang pertama, suami dan istri sama-sama hamba Allah. Keduanya dilarang memperlakukan pasangannya sebagai hamba dan juga tidak boleh diperlakukan sebagai hamba oleh pasangannya. Ketaatan kepada makhluk Allah hanya boleh dalam kebaikan dan tidak dalam kemaksiatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah, dan sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Suami dan istri mesti saling menguatkan dan tidak jatuh pada sikap memperlakukan orang lain laksana hamba, termasuk kepada anak keturunannya. Yang kedua, suami dan istri sama-sama mengemban amanah sebagai khalifah fil ardh yang bertugas mewujudkan kemaslahatan di muka bumi. Artinya, suami dan istri meski saling bahu-membahu dalam mewujudkan kemaslahatan di keluarganya, di lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakat, negara, bahkan di dunia dan semesta ini. Seperti yang termaktub dalam surat At-Taubah ayat 71, bahwa laki-laki dan perempuan yang beriman, mereka saling menjadi pelindung bagi yang lainnya. Mereka bahu-membahu memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, mendirikan sholat, melaksanakan zakat, dan mereka sama-sama taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu diberi rahmat oleh Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jati diri suami istri yang ketiga adalah kualitas suami istri sebagai manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin, oleh ras, suku, bangsa, dan lainnya, tetapi oleh ketakwaannya kepada Allah, yaitu sejauh mana konsistensi memegang teguh prinsip tauhid, tidak akan menuhankan selain Allah, sehingga bisa melahirkan kemaslahatan seluas-luasnya kepada makhluk Allah. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang bertakwa, dan di antara kalian sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfusuhum linnas, sebaik-baik manusia
adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jati diri yang keempat adalah bertakwa. Hubungan baik manusia dengan Allah akan melahirkan hubungan baik kepada sesama makhluknya. Kualitas ketakwaan suami dan istri tergantung pula pada sikap mereka memperlakukan pasangannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan istri. Sesungguhnya kalian telah meminang mereka dengan amanah Allah dan menghalalkan farji mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim. Jati diri yang kelima adalah standar suami istri yang ideal selaras dengan standar manusia yang ideal. Maksudnya adalah agama intinya adalah ketakwaan, sebagaimana diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Perempuan itu dinikah karena 4 hal. Yang pertama, hartanya, kemudian keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Dan dapatkan perempuan yang beragama, yang taat beragama, engkau akan bahagia. Hadis Bukhari dan Muslim. Dan jangan nikahi perempuan karena kecantikannya. Boleh jadi dengan kecantikan tersebut akan membinasakannya. Dan janganlah pula karena hartanya, karena boleh jadi akan menyebabkan melampaui batas. Menikahlah karena agamanya. Sesungguhnya budak hitam yang cacat, namun baik agamanya, itu lebih baik. Jati diri yang keenam adalah jati diri suami istri sebagai manusia. Mereka tidak hanya makhluk fisik, melainkan juga makhluk spiritual. Bahkan jati diri yang non-fisik tersebut adalah jati diri yang utama. Karenanya perkawinan juga bukan hanya peristiwa fisik, melainkan peristiwa spiritual, sehingga semua harus dijalankan dengan cara-cara yang bisa dipertanggungjawabkan kemaslahatannya di hadapan Allah kelak di akhirat nanti. Pemirsa mimbar penyuluh yang dirahmati Allah, demikian tadi penjelasan tentang jati diri suami istri menurut agama Islam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.